adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, peserta Latsar Angkatan 6, kelompok 4. Tentunya yang pertama sebagai insan yang beriman, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah sehingga bisa bersama-sama melaksanakan tugas kita sebagai peserta aparatur Latsar CPNS aparatur sipil negara yang insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, mari kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan salawatnya di yaumul kiamah. Baik, pada kesempatan ini kita masuk di agenda 3, sinkronus 1 untuk kelompok 4. Jadi dalam kesempatan ini kita hanya 2 JP, sifatnya lebih pada review materi. Maka harapannya teman-teman yang sudah mengikuti Latsar ini sudah lulus MOOC. Itu. Sudah lulus MOOC, sudah lulus semua kan? Sudah, Ya, Pak. Pak. Ada yang merasa Ampun, Pak. belum lulus MOOC kok bisa Latsar gitu. Maaf, Pak, Biasanya suaranya putus-putus. ya biasanya by system. Artinya harusnya sudah dikuasai. Putus-putus. Sudah baik, Pak. Oke. Jadi secara materi gitu, secara konten harapannya peserta Latsar ini sudah dikatakan mampu, sudah menguasai. Makanya kita di agenda 3 ini itu lebih pada trigger. Saya men-trigger apa-apa yang memang perlu diberikan penguatan-penguatan. Baik, saya share screen dulu untuk agenda kita. Baik, untuk materi kita. Yang berkaitan dengan agenda 3 itu tentunya yang berhubungan dengan ini. Jadi di agenda 3 itu, judulnya apa sih waktu belajar di MAUC? Di agenda 3 itu? Apa? Sudah lulus katanya. Masa sudah lulus nggak tahu judulnya? Manajemen ASN Kedudukan, ya, Pak. kedudukan dan Ya, peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart ya, governance. betul Mbak Vicky. Kedudukan dan peran ASN dalam mendukung smart governance. Artinya, maka di situ ketika kita bicara kedudukan, kita akan berbicara tentang manajemen. Ketika kita bicara berkaitan dengan smart government, maka kita bicara dengan smart ASN. Sehingga di agenda 3 itu ada 2 modul besar. Modul yang pertama berkaitan dengan manajemen ASN. Di situ mencakup peran dan kedudukan ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, sistem merit, dan juga pengelolaan ASN. Di modul 2 itu berbicara tentang smart ASN. Di smart ASN itu meliputi literasi digital, pilar-pilar digital, dan juga implementasi digital. Maka di sini sifat kita mereview kembali sambil mengingatkan kemarin yang sudah dipelajari gitu. Maka itu menjadi penting nanti. Semua tentunya sebelum ke sana saya ingin mengingat kembali terutama
Saya ingin teman-teman menyampaikan yang berhubungan kalau nama kenapa itu tusi perlu ditegaskan di sini nanti berhubungan dengan aktualisasi habituasi. Dulu di agenda 1 teman-teman kan diajari kalau di agenda 1 kan ada apa? Penerapan bela negara yang meliputi wawasan Wawasan kebangsaan, kebangsaan, terus simbol-simbol negara dan nilai-nilai aksi bela bela negara, negara. dan aksi bela negara. Satu lagi apa di agenda 1? Isu Oh kontemporer. iya, isi kontemporer. Sudah kan? Sudah, Di Pak. isu kontemporer itu, teman-teman kan sudah ditugasi, diminta untuk memilih isu yang ada di instansi masing-masing. Sudah? Iya, sudah. Minimal kita memilih 5 Sudah, isu. sudah, Kalau Pak. saya biasanya mintanya 7 isu sih. 5 isu itu dilakukan analisis dengan yang namanya analisis APKL. Setelah dianalisis APKL akan ketemu 3 peringkat. Isu 1, 2, 3. Dianalisis lagi dengan USG. Ya kan? Ya, Iya. Maka nanti yang skor tertinggi itu diambil sebagai core isu. Kemudian core isu itu dianalisis dengan fishbone dilihat dari 4 aspek. Man, method, material, dan milieu. Itu sudah selesai, saya tidak akan bicara. Dari situlah nanti teman-teman akan menemukan judul rancangan aktualisasinya. Maka kenapa saya penting tolong nanti sampaikan yang berkaitan dengan tusinya, jabatan. Tugas yang saat ini diberikan apa? Baik itu tugas boleh utama atau tugas tambahan. Contoh misalnya seorang dosen kan belum jadi menjadi JLT dosen, mungkin diberi tugas tambahan di administrasi apa misalnya. Atau penghulu, mungkin juga diberi tugas tambahan sebagai operator SIMKah misalnya. Atau sebagai melakukan binwin, bimbingan perkawinan, dan seterusnya. Atau seorang penyuluh mungkin. Selain melakukan penyuluhan juga diberi tugas apa? Misalnya operator SIMAS, Sistem Manajemen Informasi Masjid, itu penyuluh, itu ranahnya. Kalau SIMKah itu ranah penghulu. Atau yang lain sesuai dengan itu. Maka saya berharap situ. Baik, kita kenalan, saya hanya ingin mengenal lebih dekat tentang TUSI sebenarnya. Tapi kan tidak apa-apa. Di kelompok 4 itu dari yang pertama itu ada Mbak Putri Rahmawati ya. Iya, Pak. Ada. Silahkan Mbak Putri, kenalan dulu sekilas. Kemarin Ya, memang kita sudah kenalan sih sebenarnya. ya, saya Putra Mawati, jabatannya sebagai pengawas jaminan produk halal, Pak, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Pengawas produk halal ya. Iya, Pak. Tusinya apa yang dikerjakan apa sehari-hari ini selama masih CPNS ini? Selama masih CPNS kemarin sih saya diminta, kan saya atasan saya langsung ke Subak TU, Pak, diminta Ya. untuk pengawasan ke Alfamart Indomart terkait produk marshmallow yang mengandung porsin Oh, atau iya. itu sih, Pak. Baru Baik. itu aja. Nanti kaitannya dengan ada tugas tambahan apa? Tugas tambahannya membantu di PTSP, Pak. Oh, PTSP, pelayanan Ya. satu. Kemarin ketika agenda 1 sudah memilih core isu apa? Untuk core isunya, kalau saya, eh, kalau di sini itu belum adanya sosialisasi rutin dan media informasi terkait proses sertifikasi halal self-declare, Pak, Oke. untuk pelaku UMK. Ya, media informasi terkait dengan jaminan produk halal ya nanti ya. Iya, Pak. Baik. Sehingga isunya paling tidak nanti tidak lepas dari itu, misalnya Iya, boleh. sesuai TUSI, Pak. Ya. Kemudian yang kedua itu siapa? Mbak Rahma ya. Mbak Rahma Nggih, Pak. Desianti. Oke. Boleh dikenalkan diri Mbak Rahma. Perkenalkan, Lebih-lebih nama pada saya tusinya Rahma ya nanti. Desiani. Nama saya Rahma Desiani sebagai guru bahasa Arab di MTS 2 Klaten. Guru ya. Guru di Nggih, Pak. MTS. Tusi guru apa sih? Eh, mengajar, terus membimbing, terus melihat perkembangan Baik. hidup. Ini nanti untuk yang guru semuanya harus difahami. Sebenarnya kalau kita bicara tusi utama guru itu kan ada 3.
perencanaan pembelajaran, yaitu penyusunan administrasi pembelajaran, itu perencanaannya, pelaksanaan pembelajaran di kelasnya, baru nanti pengevaluasi pembelajaran, ya kan? Maka kalau kita bicara perencanaan, ya tentunya mungkin kita mulai dari membuat prota, promes. Kalau sekarang IKM ada modul ajar atau RPP, silahkan itu semuanya nanti perencanaan. Maka pertanyaan saya ke tadi, apa sih isu atau deskripsi isu yang menjadi kelemahan yang dirasakan oleh Mbak Rama? Kalau sekarang saya rencana mengangkat buat aktualisasi dirinya ke optimalisasi jam pelajaran praktek keagamaan dengan program tuntas Al-Quran di Madrasah MTS 2 Oke, Klaten, Pak. jam Kebetulan memang optimalis. program sekolah juga, Pak, mendukung. Oh, sudah menjadi program ya. Terlibat di sana Baru karena guru diangkat. bahasa Arab ya? Nggih, Pak, kebetulan Oh, memang baru guru bahasa diangkat. Arab. Oh ya, oke, itu sudah bisa ya, nyambung ya. Kemudian Mas Randy ya, Mas Randy Widianto, Ya Pak, bentar agak rame. Adem. Ya Pak. Adem. Wah, aku lewat kono panas, Pak. Ini, Pak. kenalkan Nggih, sampai tusinya. nggih, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Randy Widianto, Pak. Saya dari KUA Tulung, Kabupaten Klaten. Tulung ya, Sebagai kawal ya, sebagai penghulu ahli pertama. penghulu. Nggih, nggih. Tugas sehari-hari tusinya yang diberikan apa saat ini? Kalau kalau sehari-hari ini pemeriksaan nikah, Berkas kemudian ya? nggih, berkas nikah, kemudian input SIMKAH juga untuk orang-orang yang apa, catin-catin yang mau menikah itu, Oh, Pak. Mm. membantu operator ya itu berarti ya, di SIMKAH Nggih, ya. nggih, nggih, bantu SIMKAH itu, kemudian Oke, terus kalau di tugas akad baru sementara baru diminta untuk mendoakan, Pak. Bagian berdoa gitu aja. oh, hanya doa ya. Nggih, Terlibat berdoa. di Binwin enggak? Alhamdulillah kemarin terlibat, Pak. Bantu dari penyuluh juga. Terlibat, oh, penghulu enggak Nggih. dilibatkan dalam bimbingan perkawinan? Kalau bimbingan perkawinan itu kan syaratnya harus punya sertifikasi, Pak. Oh Heeh. ya, jadi belum Heeh. ya. Belum, cuma bantu sekedarnya saja, Pak. Oke, enggak apa. Iya. Baik, Mas Rinto. Mas Rinto, silakan Mas Rinto diperkenalkan diri. Halo, apakah kedengaran suara saya? Oke, Baik, perkenalkan nama saya Rinto Ismirat. Saya bekerja di MTS Negeri Semarang sebagai guru seni budaya. guru ya. Iya, Pak. Oke, saya kira guru Betul. tadi sudah saya menyampaikan tugas utamanya 3 hal tadi ya. Mulai dari perencanaan Iya, Pak. pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sampai pengevaluasi. Saya kira nanti sama dengan siapa tadi? Mbak Rama ya. Baik, Iya. Rofika coba Rofika. Rofika, kenalkan diri Mbak Rofika. Ini Bapak, saya Rafika Reto Utami, Pak. Biasanya dipanggil Vika. Saya juga guru, Mhm. Pak. Guru biologi di MAN 2 Banyumas. Oh, guru biologi ya. Ih, Berarti nanti kaitannya dengan rencana aktualisasinya mengacu pada tusinya ya. Mau Pak. mengangkat apa toh? Saya rencananya ini, Pak, untuk meningkatkan budaya literasi pada siswa dengan gerakan baca 1 minggu 1 buku gitu, Pak. Oh, budaya literasi ya, peningkatan budaya Ih, literasi ya. Berarti selama ini nanti isunya berangkat dari apa? Kurang Iya, optimalisasinya, minat baca siswa gitu, minat Pak. baca siswa, pada Nggih. bla bla bla. Oke, baik. Kemudian Mbak Siti Mudzakiroh. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Siti Mutakiroh dari Perencana Ahli UIN Salatiga. Isu yang saya angkat kemarin mengenai pemaksimalan atau eh, optimasi Pak, pengarsipan di perencana di bagian perencanaan, Pak. Hmm. Ini belum menjalankan tugas sebagai perencana.
Kalau tugas sebagai perencana belum Pak, paling bantu penyusunan Renstra, terus bantu Berarti pembuatan diberi, proposal. oh masih pada saat menyusun Restra ya, RKKL ya. Betul Pak. Oke. Tugas tambahannya di arsip tadi, arsiparis tadi. Tugas tambahannya pembuatan surat sih Pak, betulan. Loh kalau yang arsip tadi itu tugasnya, Itu kalau sampai sekarang itu tugas masing-masing individu, Pak. Jadi biasanya kalau yang buat surat masing-masing buat surat terus masing-masing di Paris. Makanya saya berencana buat mengkoordinasi itu sih, Pak, biar tidak berarti kalau terpecah-pecah. pembuat surat itu juga operator Sri Kandi ya, Kalau itu aplikasi Sri belum, Pak. Kandi ya. Kalau itu belum. Kalau operator untuk Oh, apa namanya Sri Sakti Kandi, untuk aplikasi-aplikasi di Sakti yang perencanaan belum. keuangan. Ya, kalau surat menyurat kan berkaitan aplikasi Sri Kandi. Kalau Sakti itu seluruh keuangan, Ye, baik itu bendahara, SPM, PPSPM maupun PPK itu memahami ye, harusnya. ye. Nanti rencana yang diangkat apa diaktualisasinya? Rencananya itu sih Pak, optimasi arsip di Google Drive itu sih Pak. Jadi penataan arsip sama metadatanya Pak. Oh, membuat Google Drive untuk arsip. Ye, Metadata melalui Google Drive aja ya berarti. G. Itu Google Drive nanti akan open, semua bisa edit atau tertutup? Itu nanti ada beberapa yang di open, ada yang dokumen-dokumen tertentu yang ada security-nya, ada passwordnya gitu Pak. Oke. Kenapa ini saya tanyakan? Nanti akan berkaitan dengan digital safety masalahnya Iya, di materi Smart ASN. Baik, terima kasih. sama-sama Pak. Oke, terus Sufiatul, Sufiatif ya. Sufia apa Mbak Saya siapa? Pak Sufia Oh, Riful Ahidah. oh, ya silakan kenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Sufia Riful Ahidah. Saya ditempatkan di MTSN 3 Banjarnegara Hmm. sebagai guru ahli pertama guru bahasa Inggris. Oh, Terima kasih bahasa Inggris. Bapak. Guru ya, jadi jelas tiga hal tadi ya, perencanaan, proses Oke, pelaksanaan Bapak. pembelajaran, dan pengevaluasi. Di MTS 3 itu yang di mana? Yang di Mbapot Sari? Belum Bapak? MTS 3-nya yang Banjarnegara ya? Oke, Banjarnegara yang Kecamatan Rakit itu Pak. Oh, Rakit. Ya, tahu Oke. saya. Oke, baik. Berikutnya Sarip, Mas Sarip Husain. Silakan, Mas Sarip. Oke Pak, perkenalkan nama saya Syarif Hussein. Saya berasal dari Banyumas. Bertugas saat ini sebagai penghulu ahli pertama di KUA Wangon, Pak. Wangon, penghulu ya. Banyumas. Oke. Tugas tambahnya apa yang saat ini Tugas, dilakukan? tugas saat ini eh, ikut bantu-bantu untuk entry data di SIMKA, operator, kemudian Ya. pencetakan buku nikah seperti itu. Oh, pencetakan buku dan buku nikah ya. Oke. Jadi membantu operator ya. Rencananya apa nanti ketika di situ? Untuk isu yang saya coba angkat di sini terkait ini Pak, jadi ada isunya belum optimalnya penggunaan media sosial untuk penyebaran informasi layanan di KUA sini Pak. Tapi khusus yang layanan nikah apa layanan secara umum? Secara umum nikah juga dengan. Baik, sebenarnya kalau nanti mengangkat isu itu harus fokus dan lokusnya jelas. Fokus, kalau bisa itu layanan yang fokus di tusinya Mas Arif sendiri gitu. Oh, Karena oke. ketika nanti mengembang secara umum, nanti jangan-jangan ketika aktualisasi mungkin akan kerepotan gitu. Besok Oke, Pak. di habituasi 4 nanti dengan coachingnya bingung nanti. Harus fokus dan lokusnya itu nampak jelas gitu. Ya Mas ya. Oke, siap. Monggo. Makasih Pak masukannya. Juga membantu di BIN-BIN enggak sih? Di Mas Arif? BIN hanya mempersiapkan pengantin dan pengecekan saja Pak. Untuk langsung penyuluhan ada penyuluhnya sendiri. Oh, penyuluh ya nanti ya untuk yang Oke. melakukan bimbingan ya. Baik. Pendampingan saja kita. Ya, oke. Berikutnya Vicky. Ya, Bapak, perkenalkan. Nama saya Vicky Vidya Anggitirawati.
bertugas di MAN Purworejo sebagai guru geografi, Pak. Untuk Di mana ya? isu Man satu, Man Purworejo satu. MAN Purworejo, Pak. Ya, Oh, cuman Man ada Purworejo satu. ya, itu yang Oke, ke selatan tuh ya. oke, Jadi kalau guru sama lah sejenisnya, tidak perlu ulas. iya. Oke, Wahyu Aryani. Iya, Pak. Saya Wahyu Aryani bertugasnya sekarang di MTS Negeri 4 Kebumen. ST4 ya. Ya, ST4 itu yang di dekat Jati Jajar. di situ yang agak itu baik. Klirong 3 ya, itu berarti Klirong terus 4 di. Yang terakhir Mas Wahyudi. Ya Pak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Wahyudi Pak, bekerja di KUA Tahunan Pak, sebagai penghulu ahli pertama. Penghulu ahli pertama. Iya. Diberi tugas tambahan apa selama ini? Pada Untuk saat saat masih CPNS ini hampir sama sih Pak, untuk entry data dari pendaftaran sampai pencetakan buku nikah Pak. Oh, di ya SIMKAH ya? Iya, soalnya memang di kawasan ini belum ada operatornya, ada cuman belum maksimal Pak. Oh gitu, jadi masih membantu operator SIMKAH ya juga ya. Iya, betul Pak. Binwin membantu enggak? Untuk secara penurunan langsung udah, soalnya langsung dipegang Binwin Pak. Kalian Oh, pemberkasan, oke. ya. Baik. Ya, baik teman-teman. Jadi perkenalan kita itu kenapa saya menggali lebih jauh di TUSI. Ini berhubungan dengan nanti ini kita sudah agenda 3 itu agenda terakhir. Nanti kalau sudah agenda 4 itu sudah rancangan aktualisasi, sehingga materi-materi itu harus ada keterhubung kaitan. Demikian juga di kita pertemuan ini, kita nanti juga kalau teman-teman yang tadi pagi sudah saya sampaikan, sudah membuka di LK5, itu betul-betul harus menghubung kaitkan antara pekerjaan yang dilaksanakan saat ini, baik itu pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan, sehingga jelas di sana. Baik, saya lanjut agak. Maka di dalam kurikulum agenda kurikulum latsar yang saat ini berlaku, itu sesungguhnya latsar itu dalam rangka pembentukan karakter PNS. Harapannya, apa yang membedakan latsar sekarang dengan sebelumnya? Jadi dulu sebelum tahun 2021 itu yang namanya PNS itu, masa CPNS itu sampai 2 tahun boleh, enggak apa-apa. Tapi sekarang PNS itu hanya punya waktu 1 tahun. Kalau SK kita tahun 2025, maka 2025 harus lulus latsarnya. Kalau belum, secara otomatis untuk menjadi PNS penuh, itu enggak bisa. Karena tidak bisa, berarti PNS-nya gugur. Makanya dalam pembentukan karakter PNS di Latsar ini menjadi penting. Maka teman-teman belajar sudah mulai dari MOC, sekarang kita sudah Latsar yang sifatnya sinkronus gitu. Ada agenda 1, 2, 3, 4 itu harus dilalui. Agenda 1 itu yaitu pembentukan sikap perilaku bela negara. Saya kira sudah dipahami, sudah belajar. Teman-teman sudah belajar tentang wawasan kebangsaan, sudah belajar tentang simbol-simbol negara, sudah belajar rencana aksi bela negara, dan seterusnya. Dan yang paling penting di agenda 1, teman-teman sudah belajar bagaimana analisis isu-isu kontemporer. Di dalam isu kontemporer, maka saya berharap sudah ditugaskan oleh yang mengajar, di agenda 1, teman-teman sudah diminta untuk melakukan analisis isu di satkernya masing-masing. Minimal memilih 5 isu, diberi deskripsinya, ada data dan faktanya. Kemudian 5 isu itu dianalisis dengan tapisan yang namanya APKL. Dari APKL itu akan diambil 3 peringkat besar. 3 isu yang diambil ditapis lagi dengan analisis USG. Dengan analisis USG, maka teman-teman akan menemukan 1 core isu. 1 core isu itu yang terakhir dianalisis dengan fishbone. Untuk mengetahui, yaitu penyebabnya dilihat dari aspek metode, material, dan milieu atau lingkungan. Barulah nanti diketahui dampaknya atau akibatnya. Itulah yang menjadi judul.
Misalnya kurang maksimalnya sistem pelayanan melalui aplikasi SIMKah di Kecamatan A, maka fokus di situ. Fokus membahas tentang operator atau bagaimana implementasi SIMKahnya. Maka agar bisa optimal apa yang dilakukan menjadi kegiatan-kegiatan. Tahap 1, 2, 3. Itu di isu kontemporer. Saya anggap sudah selesai. Ini sudah agenda 3 kok. Saya akan mereview kembali untuk nanti menuju di agenda 4. Yang kedua, teman-teman sudah belajar di agenda 2 tentang core value ASN. Maka dalam core value ASN atau nilai dasar PNS itu ada yang dikenal dengan berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai itulah nanti yang dikaitkan ketika tahap kegiatan. Nanti dilihat di LK5. Kalau LK5 itu sudah harus diisi sampai di sana. Harusnya sudah selesai. Tapi saya mengingatkan kembali, karena nanti ini berkelanjutan, ada keterhubung kaitan. Baru di yang ketiga adalah kedudukan dan peran PNS. Kedudukan dan peran PNS, ketika kita bicara, maka di situ dalam rangka mendukung smart government sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka teman-teman harus pahami betul Undang-Undang ASN. Kalau dulu undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Itulah yang dikenal dengan Undang-Undang ASN. Yang belum punya download, cari sendiri, dibaca. Kenapa? Itu penting. Karena di situ semuanya mencakup atau bersangkutan dengan manajemen ASN. Kemudian juga setelah undang-undang itu, maka pemerintah kita kan DPR itu begitu menerbitkan undang-undang, paling telat 3 tahun berikutnya harus sudah muncul turunannya. Turunan dari undang-undang namanya PP, peraturan pemerintah. Maka di peraturan pemerintah yang berlaku saat ini, kalau dulu Undang-Undang 5 tahun 2014 itu PP-nya adalah PP 11 tahun 2017, waktu itu namanya masih manajemen PNS, tapi begitu ada perubahan, berubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2020. Itulah yang dikenal namanya manajemen PNS. Manajemen PNS diganti manajemen ASN. Kenapa diganti? Karena di undang-undang yang baru, yang 20 tahun 2023, yang namanya ASN itu ada 2. Ada PNS dan ada P3K. Perbedaannya apa? Saya kira nanti dipelajari. Sehingga di dalam kita bicara di agenda 3 itu ada 2 modul utama. Modul 1 yang tadi berkaitan dengan regulasi tadi, namanya manajemen ASN. Modul 2, modul untuk mendukung smart governance yang dikenal dengan smart ASN. Di dalam modul 1 manajemen ASN ada 5 hal yang penting harus betul-betul dipahami. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran kedudukan ASN, yang kedua hak dan kewajiban ASN, yang ketiga kode etik ASN, yang keempat sistem merit dalam pola karir ASN, kemudian yang kelima adalah pengelolaan ASN. Kemudian yang di modul 1-nya, modul 2 berkaitan dengan mendukung smart governance, ada modul smart ASN. Meliputi 3 hal penting. Teman-teman harus ingat kembali, makanya saya mereview. Yaitu 1 berkaitan dengan literasi digital, yang kedua dengan pilar-pilar digital, yang ketiga dengan implementasi digital. Maka di agenda 3 ini harapannya teman-teman nanti sudah bisa menghubung kaitkan manajemen ASN maupun smart ASN ke dalam kolom rancangan. Itu ada di LK5, nanti LK5 segera dilihat apa yang harus dikerjakan. Gitu. Baik, baru nanti yang keempat itu agenda 4 itu habituasi. Teman-teman setelah agenda kita selesai, agenda 3, nanti kita perancangan RA, barulah nanti teman-teman melakukan habit pembiasaan di kantor sebulan.
habit untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN tadi, core value ASN berakhlak tadi, dan juga mata pelatihan agenda 3. Ini. Kalau yang kedua adalah kurikulum yang berkaitan dengan bidang tugas. Kita di Kementerian Agama ada tugas tertentu di Kementerian Agama dan juga ada substansi. Substansi tentunya sesuai dengan CFD-nya masing-masing. Guru berbeda dengan penghulu. Penghulu berbeda dengan penyuluh dan seterusnya. Baik. Maka di sini kalau kita bicara dalam latsar kita ini, harapannya gitu, sasarannya gitu, setelah nanti kita lulus, selesai, itu betul-betul bisa menjadi PNS yang profesional. Apa sih yang dikatakan profesional? Tentunya ketika bekerja itu bukan hanya dilihat hasil, tapi juga ada karakter yang berlandaskan core value ASN itu, nilai-nilai dasar tadi. Kenapa? Ingat tusi kita sebagai PNS, aparatur sipil negara itu ada 3. Fungsi utama ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah pelayan publik. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Ini harus dipahami betul-betul. Maka nanti di sana akan ada hak dan kewajiban. Contoh misalnya. Kewajiban ASN yang pertama adalah harus setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Maka kalau kita bicara pemerintahan yang sah, maka pemerintah pasti punya program, punya kebijakan. Tugas kita melaksanakan kebijakan itu. Contoh, pada era Jokowi, Presiden ke-7 kita, itu kebijakannya apa? Nawacita. Tapi saat Prabowo terpilih, kebijakannya berubah menjadi yang namanya Astacita. Kita yang saat ini masih menjadi ASN, mau tidak mau harus melaksanakan kebijakan berkaitan dengan Astacita. Nanti di Kementerian Agama di breakdown menjadi yang namanya Asta Program, dan seterusnya. Itu semua penting dalam rangka kita melayani publik. Karena tugas kita adalah sebagai pelayan publik. Seorang penyuluh, seorang penghulu, seorang guru, itu semua sesungguhnya kita melayani publik. Tergantung stakeholder eksternal kita masing-masing. Itu ya. Maka sasaran ini penting. Sehingga di agenda 3 ini, yang tadi sudah sempat saya berikan sekilas gitu, 2 modul besar ini, saya berharap sudah dipahami sih sebenarnya. Tapi karena ini sifatnya review ya, sekilas. Ingat di manajemen ASN tadi 5 hal penting. 1, mengenai peran kedudukan ASN, hak kewajiban, kode etik, sistem merit. Sistem merit itu pola penjenjangan karir, promosi dan mutasi namanya. Kemudian sistem pengelolaan. Jadi sejak dari merencanakan penerimaan ASN itu akan melalui proses nanti yang namanya anjap ABK dan seterusnya. Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, di agenda 3 itu penting dipahami tentang smart ASN. Kenapa ini penting? Ingat bahwa harapannya ASN saat ini itu bisa memiliki atau berkapasitas, berkompetensi itu sebagai ASN global. Artinya kita hidup di era yang saat ini sudah dunia itu menyatu. Yang dikenal dengan era disrupsi, atau era digital, atau era revolusi industri 4.0. Bahkan negara maju sekarang sudah revolusi industri 5.0. Artinya dunia saat ini itu sudah harus global. Kita harus bisa bersaing dengan ASN, government, civil government di negara-negara yang maju. Sehingga harapannya ketika kita nanti akan dibentuk bagaimana bekerja itu bisa efektif, efisien, memiliki inovasi. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya kita bisa bekerja dengan baik untuk menyelenggarakan program-program pemerintah tadi. Khususnya di dalam digitalisasi, yaitu meliputi literasi digital, pilar digital, yang meliputi 3 itu. Kalau kita bicara pilar literasi digital itu ada digital skill, digital ethic, digital safety, dan juga digital culture.
atau budaya digital. Ini semua penting sehingga implementasi dalam pekerjaan kita, kehidupan sebagai ASN, maka bagaimana kita bersosial media yang safety, kemudian juga beretika, dan juga yang tidak kalah pentingnya di situ kita mengangkat budaya-budaya bangsa kita, nilai-nilai Pancasila dan seterusnya, sampai nilai keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Ini garis besar di modul 3. Baik, saya pengen kita brainstorming aja sekilas. Ketika dulu sudah belajar di MOC, teman-teman atau adik-adik sudah pelajari gitu, dikaji, nanti saya menambahkan hal yang mungkin perlu dikembangkan lagi. Boleh berpendapat atau saya awali dari coba Mas Arif di modul agenda 3. Kemarin apa saja yang sudah sekarang masih ada dalam ingatan, yang sudah di pengalaman ketika belajar agenda 3 di MOC? Iya, Pak. Dari pengalaman saya di MOC itu terkait agenda 3 tentang bagaimana kita ASN dituntut untuk lebih melek dengan digital, dan juga penggunaan digitalisasi itu kita juga harus bijak gitu. Di video itu kan kita melihat bagaimana diajarkan untuk bijak dalam memakai media sosial seperti itu. Oke. Kalau dalam manajemen ASN, apa yang diingat? Dalam manajemen saya mengingatnya mengenai kode etik itu, Pak, kode etik Kode etik ASN ya. Yang lain? Yang saya ingat Ya, enggak apa-apa. Mungkin yang lain. Baik. Oke. Coba Mbak Rahma, apa pengalaman belajar MOC di agenda 3? Nggih, Pak. Kalau dari manajemen ASN mungkin ada profesionalitas. Ya, benar nggak sih Pak yang kayak gitu, yang etika profesi, bebas dari intervensi politik, begitu-begitu praktek KKN, terhindar dari praktek KKN, begitu Pak. Ya. Terus sama ada hak dan kewajiban ASN seperti hak gaji, tapi kewajibannya ada melaksanakan TUSI gitu-gitu. Kewajibannya ada berapa sih? Oh, kewajibannya ya melaksanakan TUSI, Pak. Ya, Pak. Atau coba Mas Randy, kewajiban ASN ada berapa sih, Mas? Wah, ingatnya lebih Nggak apa-apa. ke nilai-nilai etikanya itu, Pak, yang berakhlak itu, Pak, yang paling etika. yang berakhlak itu yang paling saya hafal, Pak. Iya. Jadi kalau kita bicara kewajiban ASN, kewajiban yang pertama kali apa? 1, ASN itu wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Karena kita menganut sistem demokrasi. Kalau saat ini pemerintahnya di bawah komando Prabowo, yang kita ikuti ya program-program kebijakan publik oleh Prabowo. Gitu. Yang kedua apa? Kewajiban ASN. Sudah ada di agenda 3 loh. Saya malu nanti kalau jelasin. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. PNS berkewajiban menjaga, mempererat persatuan, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Ya, melaksanakan. Terus ada lagi? Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus? Melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab. PSN wajib apa? Menunjukkan integritas. Bersedia ditempatkan di seluruh
Indonesia. Ya, sebagai pemersatu bangsa harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Negara Republik Indonesia. Indonesia. Satu lagi yang belum, Menyimpan PNS harus rahasia jabatan. Menyimpan rahasia. Menyimpan rahasia jabatan. menyimpan rahasia negara, ya itu pasti. Terus, Menunjukkan Menunjukkan integritas dan integritas. keteladanan dalam sikap Sikap, perilaku. perilaku, ucapan, dan ya tindakan. keteladanan. Ini yang belum, yang mau saya tanya. Apa ada yang belum? Apalagi PNS wajib netral. Pernah dengar? Iya. Nah, Iya, Pernah, Pak. jadi PNS saat itu pemilu. tidak boleh berafiliasi dengan partai politik, baik dia sebagai pengurus atau sebagai anggota. Kenapa? Dalam pelayanan publik, kalau PNS itu tidak netral, nanti akan terjadi diskriminasi pelayanan. Wah, ini anggota partaiku tak layani dhisik gitu. Tidak boleh. Maka pilihannya hanya dua, kalau sudah disumpah menjadi PNS, nanti sudah PNS penuh, yang berpolitik ini, yang tidak sih aman. Dia menjadi anggota atau pengurus politik, tetap menjadi tadi berafiliasi ke politik, atau yang kedua pilihannya, mundur dari politik tetap ASN. Tapi kalau tetap berpolitik, ASN-nya harus mundur. Kalau mau berpolitik. Tapi kalau pilih ASN, politiknya yang harus mundur. Itu wajib. Itu. Baik, Mas Randy, sudah ya. Saya pengen coba selain hak kewajiban, Mbak Wahyu, GMOC yang sudah dipelajari. Oh, selain hak dan kewajiban ASN, Ya, tentang yang di agenda 3 ini atau yang sebelumnya, Pak? agenda 3 aja. Kita fokus di agenda 3. Oh, fokus Ini agenda review. 3 berkaitan dengan manajemen dan smart Ya. ASN. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu terkait dengan smart manajemen itu kan berkaitan dengan menghadirkan pegawai ASN yang memiliki profesionalitas, berintegritas, dan memiliki kinerja yang tinggi. Gitu sih, Pak. Ingat saya. Tidak apa-apa. Namanya juga mereview, tidak boleh harus komplit itu. Artinya boleh salah gitu. Coba satu lagi, saya coba pengen cek. Mbak Sufi Arif, di Iya, agenda Pak. 3 apa yang diingat? Itu Pak, ada sistem merit itu ya tadi ya Pak yang jenengan katakan Ya. jenjang karir itu nggih. Nggih, itu di sana Apa ada maksudnya? penilaian untuk seorang ASN bisa meniti jenjang karir dan Ya. bisa ini Pak naik pangkat gitu Pak. Ya. Sistem merit itu adalah sistem pengelolaan pola karir ASN. Seorang ASN dalam rangka mendapatkan promosi jabatan atau peningkatan jenjang karir atau mutasi bahkan itu melalui yang namanya sistem merit. Sistem merit itu dilihat dari 4 aspek. Yang pertama adalah kualifikasi, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah kinerja, dan yang keempat adalah dari kedisiplinan. Apa maksudnya? Ini teman-teman harus pahami betul. Jadi seseorang yang ingin dipromosikan atau naik jabatan atau menduduki posisi tertentu, itu seluruh ASN itu berhak sepanjang dilihat dari 4 aspek. Satu, kualifikasi itu dilihat dari kualifikasi pendidikan tertinggi yang dia miliki. Makanya seorang ASN itu kalau bisa didorong untuk studi lanjut sampai pendidikan yang tinggi sesuai dengan yang dibutuhkan di jabatan tersebut nanti. Tahun 2 minimal harus doktor gitu, ya mau enggak mau harus kuliah sampai doktor. Itu satu kualifikasi. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi itu dilihat dari
apa yang dilakukan atau pekerjaan yang dilakukan selama ini, prestasi kerjanya, kompetensinya, kemampuan dia menjalankan tugas selama ini. Seseorang yang mau naik jabatan, maka kompetensinya akan dilihat. Pada jabatan ini aja belum mampu, apalagi nanti ditingkatkan di jenjang promosi berikutnya, akan lebih parah nanti. Yang ketiga, dilihat dari kinerja. Ingat, nanti begitu teman-teman sudah PNS penuh gitu, akan dilakukan yang namanya SKP, yaitu sistem kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai. Kalau BKN sekarang sudah ada yang namanya e-kinerja, aplikasi e-kinerja. Kita dalam bekerja ini akan diawali membuat yang namanya rencana aksi, perencanaan pekerjaan kita. Kita membuat yang namanya RHK, rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja itu dilakukan dengan mengcascading. Tahu enggak mengcascading? Teman-teman tahu cascading? Belum tahu, Pak. Menyuplik Apa itu? dari program atas. Menurunkan dari yang di Menurunkan. atasnya. Misalnya seorang guru, itu kepala madrasah itu punya yang namanya perkin. Perjanjian kinerja yang ditandatangani antara kepala madrasah dengan Kemenak. Maka tugas guru untuk mensukseskan indikator kinerja kepala di perkin itu diturunkan menjadi dengan cascading. Maka di situ ada peran. Di RHK itu ada peran guru untuk melakukan peningkatan prestasi belajar siswa melalui pembelajaran dan seterusnya, itu ada. Itulah nanti disusun dalam rencana aksi kerja tahunan. Setahun itu saya akan membuat modul belajar berapa sih? Setahun ini akan saya melakukan evaluasi sehingga nilai rata-rata siswa berapa sih? Itu harus diukur. Maka yang ketiga tadi, dalam jenjang karir sistem merit itu satu kualifikasi, yang kedua kompetensi, dan yang ketiga adalah kinerja. Kinerja itulah dilihat dari SKP kita. SKP itu dinilai, biasanya dinilai bulanan, triwulan, dan final atau akhir tahun. Ada juga yang hanya, kemarin saya mengisi kegiatan di MAN 2 Kota Pekalongan itu SKP-nya hanya dibuat triwulan dan tahunan, boleh. Kalau saya di Balai Diklat itu bulanan, tiap bulan saya harus mengumpulkan hasil kerja saya, dinilai. Karena itu sebagai dasar menerima tunjangan kinerja namanya. Nanti teman-teman semua gitu, sesuai jabatannya. Seorang penyuluh dalam 1 tahun melakukan penyuluhan berapa kali, kemudian meningkatkan kompetensinya melalui apa, pelatihan atau bintek atau apa, sertifikatnya harus diupload dan seterusnya. Yang ketiga tadi, kompetensi. Ingat sistem merit melalui tadi, satu adalah kualifikasi, yang kedua kompetensi, yang ketiga adalah kinerja, penilaian kinerja, dan yang terakhir yaitu disiplin. Apakah seseorang itu pernah melakukan pelanggaran disiplin atau tidak, itu menjadi catatan ketika mau dipromosikan, ketika mau naik jabatan. Sehingga semuanya itu transparan gitu. Itulah sistem merit untuk meningkatkan promosi, jabatan, jenjang karir, atau bahkan mutasi, itu didasarkan pada 4 aspek itu. Baik, coba yang terakhir saya pengen tahu dari Pak Wahyudi, apa yang dipelajari? Tadi udah banyak hal, teman-teman dirangkum sendiri loh, saya sampaikan tadi. Apa yang dipelajari Pak Wahyudi? Di agenda 3, MOC. Baik Pak, terkait dengan ini Pak ya, manajemen ASN Pak. Ya, apa yang Ya, diingat? ya selain sistem merit mungkin di sini terkait dengan ini Pak. Sebentar Pak. Satu aja enggak apa-apa. Ini kan kita mereview kembali. Nanti yang belum bisa ditanyakan lebih jauh, saya juga akan memberikan penjelasan. Pengembangan karir Pak ya, sama kayak tadi Pak ya, Ya, berarti. pengembangan karir tadi dengan sistem merit tadi, promosi jabatan, mutasi, pengembangan karir itu. Oke, baik teman-teman. Kalau saya berharap yang tadi kita kembali, coba saya kembali ke sini.
Baik, saya berharap materi apa ya sudah paling tidak secara komprehensif itu sudah dipahami. Kenapa? Karena kita harapannya ketika di sini ingat bahwa tujuan kita harapannya di sini. Di agenda ini betul-betul ingin membekali peserta latsar. Untuk apa? Agar di sini tadi memiliki pengetahuan tentang tadi peran kedudukan ASN, manajemen ASN tadi. Kemudian smart governance berkaitan dengan smart ASN tadi. Untuk apa? Jelas di sini. Sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan pelayan publik diperlukan bagaimana dukungan seorang. Nah, itu masuk nanti teman-teman masuk di sehingga saya tekankan di LK5 itu tolong teman-teman betul-betul disesuaikan dengan tusi yang tadi saya tanyakan di awal perkenalan. Nyambung gitu loh. Kenapa? Karena nanti agenda 3 itu ada keterhubungan kaitan dengan agenda 2 yang kemarin berkaitan dengan nilai-nilai dasar core value ASN itu berakhlak. Nanti di agenda 4-nya keterhubung kaitan antara materi agenda 2 dan 4 itu kuncinya di agenda 3. Kita bisa menghubung kaitkan. Untuk apa? Maka harapannya dengan ini saya review sekilas itu. Kenapa ini perlu saya review biar teman-teman ingat. Minimal di manajemen ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya kembali ingatkan undang-undang yang berlaku saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya, tentang aparatur sipil negara. PP yang kita pakai saat ini, PP yang nomor 17 tahun 2020. Kalau sebelumnya PP 11 tahun 2017. Maka ada ketentuan umum. Asas PNS di situ tentunya ketika kita bekerja, kita harus menjalankan fungsi kita sebagai ASN 3 tadi. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, mempererat dan mempersatu bangsa. Itu di situ penting. Prinsip nilai dasar kita, maka core value, berakhlak. Bahwa ketika kita bekerja harus berorientasi pada pelayanan. Kemudian kompeten, akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Itu berakhlak. Adaptif dan berkolaboratif. Sehingga nilai dasar itu betul-betul kita jadikan acuan dalam bekerja. Maka dalam bekerja itu ada kode etik dan kode perilaku. Teman-teman juga sudah belajar kode perilaku loyal apa saja. Misalnya. Contoh gini misalnya. Contoh. Ada seorang guru misalnya. Ditunjuk oleh kepala sekolah juga menangani keuangan. Jadi pejabat pengadaan. Seandainya kepala sekolah minta tolong misalnya Bu siapa, Bu A gitu, Bu A tolong nanti kalau belanja barang ini minta kwitansi yang harganya bisa ditambah ya, itu yang memerintah kepala sekolah. Coba Bu A tadi kira-kira mau enggak diminta kepala sekolah seperti kira-kira kalau nanti Anda menjadi salah satu yang teman-teman dari peserta ini diamanahi menjadi pejabat pengadaan, suruh memberikan ATK kantor. Nanti ya, kwitansinya ditambah sedikit lah gitu untuk transport gitu. Oleh kepalanya, tapi yang memerintah kepala. Perilaku loyalnya itu dibenarkan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Loyal itu apa sih? Loyal itu Setia pada NKRI. Setianya kepada siapa sih? kepada Pada negara.
Setia itu kepada Pancasila, Pancasila, Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar, 45, NKRI, Negara NKRI, Kesatuan Republik Indonesia. UUD. Pemerintahan yang dan pemerintahan Pemerintah yang yang sah. Pemerintahannya. loyal itu sekaligus sebagai kewajiban ASN. ASN itu wajib tadi setia dan taat atau loyal kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kalau kepala sekolah tadi meminta kepada misalnya Bu Vicky, suruh, Bu nanti kwitansinya ini ya Bu ya, gitu. Maka Bu Vicky itu harus menolak. Itu baru kita memiliki kode etik, kode perilaku loyal. Ini. Jadi loyal kita itu bukan kepada kepala madrasahnya atau kepala sekolahnya, tetapi loyal kita kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Itu di dalam manajemen ASN itu menjadi penting. Kemudian ada juga jenis, status, dan kedudukan. Ingat Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, jenis ASN itu ada dua. Satu adalah PNS, dua adalah P3K. P3K. Kira-kira jenis PNS dan P3K itu statusnya di dalam pemerintahan sama apa enggak? Sama. Sebagai ASN. Kita itu mempunyai fungsi tiga itu sama. Sama. Bagi aparatur sipil negara itu ada hak dan kewajiban. Kewajibannya tadi sudah didiskusikan bareng-bareng. Setia dan seterusnya sampai netral, sampai bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ini itu ada P3 yang diangkat tahun ini, kalau saya boleh cerita itu. Di Semarang itu ada 7, saya tahu nama-namanya, teman gitu. Awalnya honorer diangkat P3K, ada yang ditempatkan di Halmahera. Itu P3K. Ditempatkan di Dompu, Bima, Nusa Tenggara. Ada yang ditempatkan di Aceh. Ada yang ditempatkan di Lampung. Ada yang ditempatkan di Bali. Maka dua pilihannya, bersedia atau tidak. Maka kalau tidak ya sudah. Status ASN sebagai P3K itu tidak dia dapatkan. Kita sebagai PNS pun gitu. Saya pernah mengalami. Saya pertama kali jadi PNS itu tahun 90-an itu di Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan. Bisa dibayangkan waktu itu. Pesawat dari Jakarta itu hanya 1 seminggu sekali. Tapi kita harus wajib. Kalau mau jadi PNS ya laksanakan. Kalau tidak mau ya sudah, berarti mundur. Kan gitu. Bahkan saat ini teman-teman kita, dari sekitar 500 di Kementerian Agama itu, SK-nya ditempatkan di IKN. Pernah dengar? Ada kan? Itu ya harus. Maka di sini status baik dia P3K maupun PNS itu sama. Kedudukannya sama. Jenjang karir sama. Nanti dengan sistem merit itu yang membedakan. Dari hasil sistem penilaian dengan sistem merit dilihat dari kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan bagaimana. Kalau itu sama, maka dia berhak. Demikian juga berlaku dalam jabatan ASN. Secara umum, jabatan ASN itu ada yang namanya jabatan tinggi, ada yang namanya nanti jabatan fungsional tertentu, ada yang jabatan fungsional umum atau pelaksana. Dalam jabatan ASN itu, siapapun berhak menduduki jenjang jabatan. Dulu yang dikenal dengan pejabat struktural. Ada pejabat eselon terendah itu eselon 5, naik ke eselon 4, eselon 3, eselon 2, dan eselon 1. Jenjang karir itu boleh diduduki seorang ASN sepanjang memenuhi kriteria jabatan itu dengan sistem merit tadi. Maka kalau Anda ingin menjadi direktur itu eselon 2, atau Kanwil, atau di kampus itu kan kalau rektor eselon 1, di bawahnya rektor itu pembantu rektor ya, eselon 2. Nanti ada kepala biro itu eselon 2.
Kalau ingin menduduki jabatan itu tuh sepanjang dengan sistem merit kita memenuhi kualifikasi persyaratan itu boleh. Itu jabatan pertama. Dikenal dengan biasanya jabatan pengawas, itu eselon 4. Kemudian jabatan administrator, itu eselon 2. Kemudian jabatan madya, itu di eselon 2, Kakanwil misalnya. Naik lagi di eselon 1. Eselon 1 itu kita di Kementerian Agama ada sekjen, ada irjen, ada dirjen, ada kepala badan. Dulu kita punya badan, sekarang sudah ada badan haji dan umroh. Dulu masih dirjen, dirjen PHU, dirjen haji dan umroh. Itu namanya jabatan struktural atau dikenal eselon. Kalau jabatan fungsional, namanya jabatan fungsional tertentu. Jabatan fungsional tertentu itu jenjangnya mulai dari jabatan fungsional ahli muda. Maka ada guru pertama, guru ahli muda, guru ahli madya, guru utama. Penghulu juga, penghulu ahli pertama, penyuluh juga, teman-teman prakom, teman-teman arsiparis, teman-teman pustakawan, teman-teman perencana. Maka ada perencana ahli pertama. Itu JFT namanya. Golongannya berapa? Golongan 3A, 3B. Kalau nanti naik menjadi jabatan ahli muda, golongannya 3C, 3D. Kalau naik lagi menjadi ahli madya, golongan 4A, 4B, 4C. Naik ke ahli utama, golongan 3, 4D, 4E, dan seterusnya. Itu namanya jabatan fungsional tertentu. Maka jabatan fungsional yang ketiga adalah namanya dulu JFU, jabatan fungsional umum atau pelaksana. Apa yang membedakan antara jabatan fungsional tertentu dengan jabatan fungsional umum? Tentang kenaikan pangkat dan golongan. Kalau jabatan fungsional tertentu, pangkat dan golongan itu bisa naik berdasarkan angka kredit. Sebelum tahun 2021 dengan Permenpan RB yang 16 tahun 2001 itu, kalau kita mau naik pangkat golongan harus mengumpulkan angka kredit. Tapi dengan berlakunya EKIN, angka kredit itu sudah terintegrasi di dalam sistem BKN, sistem aplikasi. Kalau saya penilaian kinerja di akhir tahun baik, saya langsung mendapat angka kredit 73,5 dan seterusnya. Itulah jabatan ASN. Kemudian hak dan kewajiban, saya kira sudah. Tadi hak kita ya hak atas salary atau gaji, hak atas kesejahteraan, maka kita dapat tunjangan kesejahteraan, kesehatan, hak advokasi, bantuan hukum, kemudian juga kita mendapatkan hak tunjangan hari tua. Memang untuk saat ini, sesuai dengan undang-undang yang terakhir, PP 17 2027 itu masih membedakan antara P3K dengan PNS. Kalau P3K, waktu undang-undang ini, yang sekarang itu belum ada tunjangan hari tua atau hak pensiun. Tapi ini sedang diolah, sedang digodok agar bagaimana nanti P3K juga sama kedudukannya dengan PNS sehingga mendapatkan hak pensiun. Mudah-mudahan nanti di 2026 segera terbit PP yang terbaru. Kalau kita bicara pengelolaan ASN, dalam manajemen ASN tadi kita bicara dengan pengelolaan ASN, maka untuk melakukan pengelolaan itu diawali dengan yang namanya Anjab ABK. Jadi kantor atau satker atau organisasi itu harus melakukan Anjab ABK, yaitu analisis jabatan dan analisis beban kerja. Maka dari Anjab ABK itu, suatu lembaga itu akan tahu, oh formasi ini dibutuhkan. Kita belum punya stastisi, maka nanti buka formasi stastisi. Oh di satker ini kurang guru bahasa Jawa, maka dibuka formasi guru bahasa Jawa. Diawali dari itu pengelolaan ASN, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan melalui Anjab ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Kalau sudah ada formasi, baru dilakukan pengadaan. Oh, penerimaan CPNS, formasinya ada guru bahasa Arab, oh ada perencana, ada arsiparis, ada pustakawan, dan seterusnya. Itu pengadaan namanya. Sejak dari pendaftaran, seleksi, mulai dari CAT-nya, dan seterusnya, seleksi bidang moderasi beragama, dan seterusnya. Kebetulan saya beberapa tahun ini terlibat di seleksi yang berkaitan dan tes kemampuan, baik dari sisi moderasi beragamanya kita di Kementerian Agama, dan juga dari teknisnya atau prakteknya. Sampai nanti begitu dinyatakan lulus saat ini, adik-adik atau teman-teman sudah masuk di sini, sudah melalui 2 proses ini, pengadaan. Barulah nanti akan setelah selesai menjadi PNS penuh, maka pangkat dan jabatan itu akan naik sesuai berjalannya waktu. Pangkat dan jabatan tadi, pangkat mulai dari 3A, 3B, 3C, di sana ada nanti. Mulai dari pengatur, penata, pengatur, pembina, dan seterusnya. Nanti kalau sudah pada, misalnya jenjang saya saat ini, pangkatnya 4C, golongannya 4C, pangkat saya pembina utama muda. Pembina utama muda itu ya sudah, kalau di jabatan fungsional kita ahli madya, tinggal kita nanti bisa naik 4D gitu, pada tempat itu nanti baru ahli utama. Apa yang membedakan di pangkat jabatan? Ya nanti masa pensiun berbeda. Kalau saat ini masih berlaku guru itu rata-rata guru ada di guru madya, berarti 60 tahun. Di Widya Iswara, peneliti, dosen, dan seterusnya kan juga berbeda. Misalnya ada yang pensiun 65 tahun, di peneliti itu ada utama sampai 70 tahun, dan seterusnya. Itu pangkat dan jabatan. Kemudian pengembangan karir, pola karir, promosi mutasi, saya sudah jelaskan tadi saat sistem merit, ingat kembali. Melalui sistem merit itu untuk pengembangan karir, pola karir, dan promosi jabatan. Kemudian penilaian kinerja, sekilas sudah saya singgung bahwa kita bekerja itu dilakukan harus membuat rencana SKP, sasaran kinerja pegawai, yang itu diukur, tiap tahun dihitung. Nanti teman-teman kalau sudah PNS penuh, biasanya kita di Balai Diklat juga sering mengadakan bagaimana menyusun penilaian kinerja pegawai melalui EKIN. Saya juga biasa memberi. Kemudian dalam pengelolaan kita juga berhak atas penggajian dan tunjangan. PNS itu mendapatkan gaji pokok. Gaji pokok itu akan naik tiap 2 tahun sekali yang namanya KGB, kenaikan gaji berkala. Jadi nanti kalau sudah PNS penuh tahun 2026 Januari misalnya, maka kalau kemarin terhitung TMT-SK kita 1 Juli, maka 1 Juli berikutnya 2005, 2006, 2007 Anda sudah mendapatkan kenaikan gaji berkala. Biasa diterbitkan SK oleh pimpinan. Maka kalau gaji berkalanya naik gaji pokok, otomatis tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kesejahteraan juga ikut naik. Selain penggajian pokok juga ada tunjangan jabatan. Guru fungsional itu ada tunjangan jabatannya. Penghulu fungsional ada. Semua fungsional itu ada tunjangan jabatan. Itulah hak dan ASN tadi. Juga penghargaan, seorang ASN itu mendapatkan penghargaan haknya itu yaitu Satya Lencana Karya. Kalau nanti sudah bekerja masa kerja 10 tahun, akan diberi penghargaan oleh Presiden. Nanti di 20 tahun mendapat lagi oleh Presiden, 30 tahun mendapat lagi, dan seterusnya. Kemudian disiplin dan pemberhentian. Maka kalau kita bicara kewajiban, barang siapa tidak memenuhi kewajiban melanggar disiplin, maka nanti akan ada proses sampai pemberhentian. Contoh, seorang ASN masuk partai politik, maka nanti oleh atasannya akan dipanggil, dilakukan BAP, dibuat berita acara pemanggilan. BAP 1, maka bertanda tangan. Harus keluar dari partai politik. Sudah mau tanda tangan BAP, kok 3 bulan ditunggu masih tetap berpolitik. Panggil lagi yang kedua, BAP 2. Sudah menandatangani kok masih, nanti panggil lagi BAP 3. Sudah 3 kali BAP kok tidak berubah atau tetap melanggar, maka dilakukan yang namanya SP,
surat peringatan tertulis SP1. SP1 3 bulan, nanti sampai SP2. SP2 3 bulan, SP3. SP3 bulan tidak berubah, maka dilakukan pelanggaran disiplin. Bentuk pelanggaran disiplin bisa diberikan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau hukuman pemberhentian tidak dengan hormat, tidak berhak atas apapun, pensiun, dan lain sebagainya. Tapi kalau pemberhentian atas permintaan sendiri, misalnya karena sakit, itu nanti pemberhentian dengan hormat. Dengan hormat itu berhak atas pensiun, atas tunjangan hari tua, dan seterusnya. Maka disinilah ada jaminan pensiun, jaminan hari tua. Dan dalam pengelolaan ASN juga ada perlindungan, advokasi hukum, perlindungan kesehatan, itu semuanya berhak. Dan yang terakhir dalam manajemen ASN kita mengenal merit system tadi. Sudah saya jelaskan, saya tidak perlu ulangi lagi. Yaitu dalam pengelolaan ASN, dalam rangka menjamin merit system itu sehingga berjalan dengan baik. Baik, di modul 2, saya berharap teman-teman sudah belajar banyak. Minimal ada 3 hal yang utama di sini. Yang pertama adalah literasi digital, yang kedua adalah pilar-pilar literasi digital, yang ketiga adalah implementasi literasi digital. Kalau guru-guru mungkin tahu, teman-teman yang kuliah pedagogik di pendidikan, Profesor Daniel Goleman itu menemukan atau membuat suatu konsep gitu, bahwa kecerdasan manusia secara keseluruhan itu kan manusia itu memiliki 163 kecerdasan. Tapi oleh Daniel Goleman dihimpun atau diklasifikasikan hanya menjadi 12 kecerdasan yang biasa dikenal dengan multiple intelligency. Apa saja multiple intelligency? Yang jelas yang pertama adalah numerical intelligence atau kecerdasan matematikal. Yang kedua adalah language intelligence atau kecerdasan bahasa. Kemudian ada body kinetic intelligence, intelligence quotient, emotional quotient, dan seterusnya sampai yang ke-12 itu namanya natural intelligence atau kecerdasan spasial, yaitu kemampuan seseorang menafsirkan atau spasial tentang 3 dimensi. Tapi di era saat ini, di era revolusi industri atau revolusi industri 4.0 yang dikenal dengan dunia digital atau dunia disrupsi, abad disrupsi itu dikenal satu lagi kecerdasan yang ke-13. Maka multiple intelligence sekarang ada 13. Yang terakhir adalah digital intelligence. Maka kecerdasan digital yang saat ini sudah muncul sebagai seorang ASN dalam rangka mendukung smart governance tadi wajib difahami betul. Maka di agenda 3, modul kedua, teman-teman pasti sudah belajar. Yang pertama adalah berkaitan dengan literasi digital. Meliputi apa? Konsep karakteristik. Orang yang cerdas digital itu karakteristiknya bagaimana sih? Orang yang mampu mengikuti perkembangan era saat ini. Saat ini kita kemana-mana kan tidak perlu lagi nih bawa dompet penuh gitu. Tidak penting. Cukup bawa HP. Mau beli BBM kita pakai kris. Mau ke warung aja kita sudah pakai kris. Iya kan? Mau ke ATM tarik tunai tanpa kartu. Yaitu karakteristiknya hidup sekarang. Siapa yang tidak mengikuti era itu, dia akan hancur. Contohnya, mal-mal besar itu modalnya berapa triliun, berapa miliar. Tapi kenapa gulung tikar? Teman-teman bisa memikirkan, kenapa gulung tikar? Apa kurang modal? Enggak nih. Tapi siapa yang mengalahkan mereka? E-commerce. Ya, e-commerce-nya. Siapa sekarang yang pegang e-commerce? Online shop. Ya, Mbak Vicky, Mbak Rofika, Mbak Siti Mudarikoh itu. Kita jualan make up lewat online. Bahkan kita hanya menjadi reseller. Bisa mengalahkan mal-mal besar. Itulah era digital.
kecerdasan digital itu bagi ASN, bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk menunjang kerja kita, untuk pelayanan publik tadi. Misalnya penyebaran informasi persyaratan pernikahan harus sudah melalui digital, penyuluhan berbasis digital, gitu, dengan multimedia. Nggak bisa lagi penyuluh hanya nanti udah datang ngomong-ngomong di kelompok binaan, nggak bisa lagi. Itulah, maka karakteristik ini menjadi penting. Sehingga konsep literasi digital, kemudian kompetensi harus ditingkatkan pada ASN. Kami di Balai Diklat biasanya juga melakukan pelatihan-pelatihan yang berbasis digital. Media penyuluhan berbasis digital misalnya. Penilaian-penilaian yang berbasis digital dan seterusnya. Saya mendampingi madrasah itu dalam EDM-RKAM, mendampingi madrasah bagaimana mengelola evaluasi diri madrasah dan anggaran dengan aplikasi oleh Dirjen Pendidikan. Ini harus ingat bahwa saat ini lingkup yang dirasakan itu adanya kesenjangan digital antara era yang berkembang dengan kebutuhan saat ini. Lebih-lebih pada PNS atau ASN baby boomers. Mereka itu kalau mengenal digital itu bingung, apa sih gitu. Guru baby boomers itu diajak, ayo kita pakai Quizzes, kita pakai Kahoot, kita pakai Mentimeter, kita pakai, itu bingung. Wah ini makanya inovasinya tidak menarik. Itulah nanti buat dalam aktualisasi. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan pilar digital tadi. Meliputi digital skill atau cakap bermedia sosial, kemudian digital safety, bermedia harus aman, jangan sampai nanti kita rugi karena menggunakan digital yang tidak aman, kemudian digital etik dan digital culture. Saya berharap ini sudah dibaca. Dan yang terakhir nanti implementasinya. Sehingga implementasi digital dan implikasinya itu diharapkan dalam rangka menunjang tugas kita sebagai ASN. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan digitalisasi, yaitu harus segera kita lakukan dalam rangka mempercepat pelayanan. Baik, saya kira itu garis besar materinya. Saya untuk mengakhiri kegiatan ini ingatkan bahwa di agenda 3 ini nanti teman-teman yang kemarin sudah melakukan identifikasi isu, coba refleksikan kondisi instansinya. Itu di LK3 sebenarnya, bekerja di LK3. Tadi dalam LK3 kan sudah saya berikan, lakukan analisis instansi. Ambil dulu sampel di lembaganya siapa. Gitu. Sebenarnya kalau dulu pembentukan kelompoknya boleh saya sarankan itu yang serumpun. Biar kerjanya itu enak. Artinya apa? Kalau penghulu ya kelompoknya dengan penghulu gitu. Penyuluh dengan penyuluh, guru dengan guru atau dengan dosen gitu. Itu sebenarnya enak dalam bekerja. Tapi ini sudah berjalan, sudah sampai akhir. Dulu saya waktu dinamika mau pesan seperti itu, saya lupa. Nah, maka nanti di agenda 3 ini ketika membuat deskripsi isu, pastikan ada data dan fakta. Sehingga diketahui, kalau data fakta itu menjadi penghambat, kalau tidak segera disolusikan, apa nanti dampaknya, apa akibatnya. Maka kenapa itu pakai fishbone? Analisis fishbone itu untuk mengetahui dengan adanya data dan fakta itu nanti dampaknya apa kalau tidak diselesaikan. Maka dengan itu kita membuat di kepala ikannya itu. Kepala ikan itu ya judul rancangan yang dibuat oleh teman-teman itu. Misalnya optimalisasi penggunaan aplikasi SIMKAH dalam pelayanan pernikahan di KUA bla bla bla. KUA Panewon dan seterusnya misalnya. Sehingga harapannya nanti ketika itu coba uraikan bagaimana penerapan mata pelatihan yang berkaitan di agenda 2 dan agenda 3. LK5 nanti tempatnya. Itu oke. Maka teman-teman, bagian akhir dari kita pertemuan kita itu tugas yang tadi sudah saya sampaikan pagi tadi. Baik, sebelum saya akhiri, tugas individu jelas. Tugas individu itu membuat learning journal, bercerita, belajar kita selama 2 JP ini belajar apa dari Pak Darwi. Menerima apa saja, mendapatkan apa saja.
buat dalam video. Kenapa video? Ini dalam rangka saya melakukan penilaian kemampuan pilar-pilar literasi digital teman-teman. Maka video yang dibuat itu jangan ya video utuh, tidak diberi apa-apa, langsung diupload. Syukur videonya diberi running tag gitu, ada narasi yang diceritakan. Kemudian tata letak, tata background, angle pengambilan itu dipastikan dilihat itu enak. Itu, maka saya akan bisa melihat nanti skillnya bagaimana dia. Kemudian etik, misalnya menampilkan kok ada gambar orang yang sedang berkasus itu kan harusnya wajahnya ditutup misalnya. Ketika tidak ditutup itu secara etik itu tidak boleh itu misalnya. Kemudian misalnya membuat sesuatu nanti dalam aksesnya digunakan QR code, berarti seperti digitalnya digunakan gitu. Saya tidak semata-mata hanya melihat videonya, tapi saya lihat dari pilar digitalnya. Penilaian saya itu skill digitalnya bagaimana, digital etiknya bagaimana, digital safety-nya bagaimana, dan yang keempat itu culture digital. Artinya kita harus bisa membangun budaya-budaya yang ada di negara kita, bagaimana nilai-nilai Pancasila, bagaimana nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, itu budaya-budaya itu teraplikasi di dalam video-video itu. Gitu. Sama, nanti silahkan kalau sudah diupload di petunjuknya LK sudah ada. Upload di IG boleh, di-mention IG saya, biar nanti saya menilai itu tinggal langsung lihat di sana. Tidak harus mencari-cari. Di-mention IG saya boleh, satkernya di-mention juga boleh. Itu LK1. Yang LK2 adalah LK individu tadi, dan nanti bagian yang terakhir yaitu LK3, tugas kelompok yang sudah sampaikan. Kelompok 41 atau 4A, bicara manajemen ASN. Kelompok 3B atau kelompok 4B atau 42 tentang ini. Bentuknya ini, boleh dalam deskripsi isu PDF, boleh. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Untuk sinkronus 2 besok Senin mungkin kita bisa ketemu lagi. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan baik berkaitan tugas atau materi silahkan. Masih ada waktu 2-3 menit karena tadi mundur sebentar ya. Tidak apa-apa, nanti sampai lewat sedikit gitu. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Saya berharap penjelasan saya bisa memberikan gambaran. Izin bertanya, Bapak. Saya Sofia. Ya, Sofia. Ingin menanyakan untuk tugas individu itu kan ada 2. Itu link videonya apakah dicantumkan bersamaan dengan file tugas yang kedua atau sendiri-sendiri, nggih? Terima kasih. Betul. Link filenya tinggal dikopikan ke dalam file yang dikirim. Link videonya dimasukkan di BLC. Kenapa? Karena kolabjarnya saat ini masih kolab. Belum bisa digunakan. Gitu nggih, Bu Sufi. Nggih, Bapak. Terima kasih banyak. Oke. Ada yang lain? Bapak Ibu, besok kita kan hari Sabtu Minggu tidak ada sinkronus. Hari ini tuh sebenarnya ansinkronusnya kan 10 JP jadwalnya. Maka manfaatkan hari Sabtu Minggu itu kalau ada tugas LK tadi, LK 1, 2, 3 itu belum terselesaikan, harapannya bisa dituntaskan. Mudah-mudahan yang kelompok tadi sudah diskusi, sudah bisa sih menjawab di LK kelompoknya LK3. Masih ada pertanyaan? Saya Pak, ngapunten Pak. Saya Pak. Satu dulu, siapa dulu? Pak Rendi dulu? Apa siapa dulu? Nggih, mau tanya Pak. Ya. Yang tugas kelompok itu kan di filenya kan tertulis pengumpulan H1. Nah, kemudian yang video itu kan H10. Itu maksudnya H10 salah tulis atau apa H10 Oh, itu gitu, Pak? hari ke-10 itu, Mas. Oh, hari ke-10. Oh, nggih. Ya, kita hari ini hari keberapa sih? Oh, nggih. Hari ke-10 gitu. Oh, nggih. Soalnya yang satu cuma H1 tok gitu, Pak. Oh, apa gitu? Iya, yang kelompok tulisannya H1. Oh, hari ke-10 ya, yang kelompok ya. Oh, ya, tugas kita di hari ke-10. Hari ini artinya saya buka sampai malam kok. Jadi setelah ini kan bisa membuat video training jurnal kan cukup 3 menit aja, enggak usah lama-lama.
Learning Journal, bisa diupload dulu di IG, dimentionkan ke saya, dan terusnya. Seperti petunjuk lah. Gitu. Satunya siapa tadi? Iya saya Pak Rinto. Ya, Mas Rinto, oke. Ya Pak, tadi menindaklanjuti yang kata Bapak tadi yang hari Sabtu Minggu tadi untuk menyelesaikan itu maksudnya gimana ya Pak ya? Kalau LK-nya sampai malam ini tidak terupload atau belum selesai, kesempatan sampai hari Minggu masih. Nanti uploadnya masih bisa di hari, saya buka sampai hari Senin lah. Nanti saya di BLC-nya akan saya open ulang kalau ada yang belum gitu. Terima Oh kasih baik Bapak. Pak. Iya, saya beri Pak, kesempatan. itu berarti tugas individunya bisa diupload besok pagi tidak apa-apa. Nggak apa-apa, Maksudnya nanti saya seperti itu. setting ulang. Iya Pak, Oh, mohon baik Bapak, ya. terima Saya kasih. buka. Karena kan harus Bapak. membuat Terima video kasih. Ya ini. mepet Saya lah. take video, Ya, Pak. saya paham. Alhamdulillah. Tadi sudah take Tuh, video, tapi jenengan apa kan adanya juga banget, Pak. memahami saya mengajar dari pagi jam 8 tadi loh. Iya, Iya Pak. Kelompok sendirian. Saya di agenda 3 itu sendirian. Dari sinkronus 1, 2, 3, sampai nanti membimbing teman-teman yang coachingnya, saya kelompok berapa lupa saya. Itu. Semangat Makanya, Bapak, semoga sehat selalu. amin, amin. Ya, kita Amin, 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 amin. Amin ya Allah. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup, Cukup, oke? Bapak. Pas, tempat, tadi mundur Cukup sedikit. Bapak. Baik, sebelum saya tutup, saya beri penyemangat. Kalau saya menyampaikan angkatan 6 kelompok 4, bilangnya semangat, semangat, semangat. Yang terakhir, lulus 100%. Yes, itu ya. Saya bilang lulus 100%, yes, itu ya. Biar semangat untuk mengakhiri Iya, pertemuan Bapak. kita. Angkat tangan, dikepalkan. Ya. Angkatan 6 kelompok 4. Semangat. Semangat. Lulus 100%. Yes. Amin. Mudah-mudahan Amin. untuk kita semuanya. Dan saya rasa cukup pertemuan kita sesuai dengan waktunya. Silahkan sambil beristirahat, tentunya juga sambil menyelesaikan tugas. Kalau nanti misalnya ada masalah mau upload kok sudah tertutup, saya segera di WA atau boleh di Japri, tidak apa-apa, sehingga saya setting ulang biar durasi pengumpulannya nanti saya undur sampai hari Minggu malam, gitu aja. Oke, ya. Nggih, Terima Bapak. kasih saya Terima kembalikan kasih kepada banyak. panitia, Pak. Dr. Esi atau Mas Iya, Nanang. Bapak. Dan secara pribadi saya mohon maaf apabila penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Kalau masih ada yang pemahaman belum, silahkan nanti bisa komunikasi lebih lanjut. WA tidak apa-apa, atau kita ketemu di Sinkronus 2 hari Senin dan Sinkronus 3 di hari Selasanya. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf. Saya tutup dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Nanti saya kembalikan kepada Dr. Esi. Bila Hidayah, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la Ilaha illa anta ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Selamat Bapak. sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Monggo, Dr. Esi, sekaligus saya izin live ya untuk semuanya ya. Ya, Pak. Ya Pak, makasih Nggih, Pak. Bapak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah sampai di penghujung hari ya, sudah jam 4, lebih 4. Untuk berikutnya nanti sesuai jadwal, insya Allah di hari Senin ya, akan ada Zoom lagi di jam 8 ya. Ya. Untuk sekarang nanti silakan istirahat tadi seperti telah diberitahukan oleh Pak Darwi, mengerjakan tugas-tugasnya dan ya ini karena Bapak Ibu kan pendapatan di jam terakhir ya. Jadi iya, alhamdulillah tadi ditambahkan jamnya ya, ditambahkan jamnya. Tapi apabila memang masih kurang karena juga kan sudah seharian ya, sudah seharian capek juga kan apabila masih kurang tadi silakan segera untuk menghubungi Pak Darwi. Insya Allah nggak susah kok beliaunya. Iya, baik. Tadi sudah ditutup dengan doa oleh Pak Darwi. Kita tutup di sini. Ada yang non Muslim? Gak ada ya. Oke.
Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Dari peserta mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada panitia? Di sini juga ada Pak Arna ketuanya. Kalau tidak ada kita tutup ya. Ya, baik, terima kasih. Sini juga ada Pak Waisan. Tadi kita lengkap ini berempat dengan Pak Agus juga. Mungkin meskipun mungkin nggak semua buka kamera ya. Iya, karena sambil kerjaan yang lain juga ini kayaknya. Baik, kita tutup. Terima kasih. Ini siapa yang ngerekam nanti seperti biasa ya? Iya, oke, Saya, baik. Bu. Iya, Mbak Sufia Riful. Nggih, Bu. Sufi ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Sufi. Dan terima kasih semua teman-teman kelompok 4. Sekali lagi kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari kami. Semoga nanti kita bisa lebih baik lagi ya. Dan nanti apabila untuk masuk ke Zoom kalau bisa sebelum jamnya sudah siap ya. Sekitar Nggih, 10 Bu. atau 15 Terima menit. kasih. Ya. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik, kasih, Bu. sama-sama.